Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa zakaro, kemudian menuturkan, siapa al-musannifu, yai musannif, anahu, bahwasanya musannif, anahu, bahwasanya musannif itu mas'ulun, dipinta, bitasnifi hadzal mukhtasari, dalam mengarang kitab ini, dalam mengarang kitab mukhtasar ini, gitu. Dalam mengarang kitab mukhtasar ini, biqaulihi, dengan perkataan musannif. Berarti ini perkataan Abi Suja. Ketika disebut musannif, berarti maksudnya yang mengarang kitab takrib, yakni Abi Suja. Sa'alani ba'dul asdiqai. Sa'alani, meminta kepadaku. Sa'alani, meminta kepadaku siapa ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman. Jam'u shodikin itu jamaknya lapad shodik. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif, hafizohum, hafizohum, semoga menjaga, semoga menjaga pada asdiko. Siapa Allahu, Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Nah, perkataan musannif itu jumlatun, jumlah du'aiyatun, yang bangsa doa, jumlah du'aiyah. An a'mala, supaya mengerjakan saya, supaya mengerjakan saya. A'mala itu bisa mengerjakan atau mengarang juga bisa, membuat bisa, membuat. Mukhtasaron, akan kitab mukhtasar. Mukhtasaron, akan kitab mukhtasar. Wa, adapun mukhtasar, itu ma lafad, qala, yang sedikit, afa lafduhu, lafadnya ma. Afa lafduhu, lafadnya ma. Wa kasuro, dan banyak, apa maknahu, maknanya ma. Apa maknahu, maknanya ma. Mukhtasar fil fiqhi, di dalam ilmu fikih. Wa, adapun fikih, lugatan, secara bahasa, itu al-fahmu, paham. Itu al-fahmu, paham. Atau mengerti. Wastilahan, dan secara istilah, itu al-ilmu, mengetahui. Bil ahkami, akan hukum-hukum.
asyariyati yang bangsa sara, al-amaliyati untuk pengamalan, al-amaliyati untuk pengamalan, al-muktasabu yang diambil, min adillatiha dari dalil-dalilnya ahkam, atafsiliyati yang bangsa terperinci, atafsiliyati yang terperinci gitu juga bisa, atafsiliyati yang terperinci. Ala mazhabil imami, pada mazhab imam, al-a'zomi yang agung, al-a'zomi yang agung, al-mujtahidi yang jadi mujtahid, nasiri sunnah, penolong sunnah, wadini dan agama, wadini dan agama. Abi Abdillah, yakni Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi', As-Syafi'i yang bangsa Syafi'i. Wulida dilahirkan siapa? Imam Syafi'i. Siapa imam? Imam Syafi'i maksudnya. Gozata di tanah Gaza. Gozata di tanah Gaza. Sanata khomsina di tahun 50. Wa mi'atin dan 100. Wa mi'atin dan 100 berarti 150. Wa mata dan meninggal siapa? Imam Syafi'i. Wa mata dan meninggal siapa? Imam Syafi'i. Rahmatullahi adapun rahmat Allah. Rahmatullahi adapun rahmat Allah. Itu alaihi semoga tetap pada Imam Syafi'i. Itu alaihi semoga tetap pada Imam Syafi'i. Waridwanuhu dan keridhaan Allah. Yaumal Jum'at di hari Jumat. Yaumal Jum'at di hari Jumat. Salkha Rajaba di akhir bulan Rajab. Sanata arba'in di tahun 4. Wa mi'ataini dan 200. Wa mi'ataini dan 200. Jadi musonif, pengarang kitab takrib, ini berarti menjelaskan sejarah kenapa kok bisa ada kitab takrib. Asal mulanya gimana sampai ada kitab takrib. Ini perkataan musonif. Kata musonif, sa'alani ba'dul asdiqo. Meminta kepadaku sebagian dari teman-temanku.
Asdiko itu jamak dari lafaz shadiq. Hafizahumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Nah, lafaz hafizahumullah itu merupakan jumlah du'aiyah. Jumlah yang berada di antara susunan suatu kalam. Nah, ya. Jumlah du'aiyah disebutnya jumlah apa? Mu'arodoh, ya, yang berada di tengah-tengah kalam. Seperti contoh, kalau semisal membahas tentang masalah murtad, kita suka membahas kalau seperti itu maka itu dihukumi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Itu juga sama. Jumlah mu'arodoh. Itu juga sama. Jumlah du'aiyah. Jadi hafizahumullahu ta'ala itu tidak ada hubungannya sama pembahasan kita, tapi itu murni untuk mendoakan. Semoga teman-temannya musannif dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana permintaannya? An a'mala mukhtasaron, untuk membuat satu kitab mukhtasar. Mengarang satu kitab mukhtasar. Wa kitab mukhtasar itu adalah maqalla lafduhu wa kasura maknahu. Lafad yang memang sedikit tapi maknanya banyak. Itu namanya kitab mukhtasar. Hanya tuh lihat di atas garis itu semuanya pada ringkes. Kitabu ahkamit toharoti almiyah allati yajuju atathiru biha sab'umiyahin. Oh. Ringkes. Tapi kalau kita pelajari, dipahami, ternyata maknanya sangat luas. Nah, itu namanya kitab mukhtasar. Ya. Itu permintaan teman-teman saya meminta kepada saya supaya dibuatkan kitab mukhtasar. Itu. Mukhtasar dalam ilmu apa? Fil fikhi, di dalam menjelaskan ilmu fikih. Wa, yang dinamakan fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu, paham, ngerti. Asalnya kita gak tahu menjadi tahu, namanya fikih. Asalnya kita gak bisa menjadi bisa, namanya fikih. Tapi secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami asyariyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang dijadikan amalan al-muktasabu min adillatiha, diambilnya itu dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Itu fikih. Contoh, kita sholat. Sholat itu wajib harus adanya niat. Ya. Berarti mengetahui bahwa niat itu hukumnya wajib dalam sholat. Hukum syariat kan? Berarti kalau berbicara hukum syariat itu ahkamu syariah, berarti kaitannya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah, itu namanya hukum syariat. Ya. Mengetahui bahwa niat itu hukumnya wajib dalam sholat. Sholat, apakah sesuatu yang diamalkan enggak? Diamalkan. Amaliyah berarti. Terus pengambilannya dari mana? Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dari mana dalilnya? Niat kok bisa dihukumi wajib? Oh, ternyata berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Itu namanya fikih. Ya. Mengetahui hukum-hukum syariat yang diamalkan, diambilnya itu dari dalil-dalil yang terperinci. Contohnya itu namanya ilmu
ilmu fikih. Ini sudah jadi. Kalau fikih itu sudah jadi. Kalau nasi itu kita berarti tinggal makan. Itu fikih. Sholat hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib. Puasa hukumnya wajib. Syaratnya gini, 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 gini. Itu fikih. Ya. Itu fikih. Ada lagi usul fikih. Kalau usul fikih itu dalil-dalilnya masih umum, tidak terperinci kalau usul. Contoh seperti al-amru yadullu alal wujub. Ketika ada perintah, maka itu menunjukkan wajib. Contoh, aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Ada perintah kan? Oh, berarti sholat itu hukumnya wajib. Itu usul fikih. Jadi kalau usul fikih mah, itu khusus untuk mujtahid yang akan membuat hukum. Kenapa kok bisa wajib? Oh, ternyata gini, 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 gini. Ada lagi kaidah fikih. Kalau kaidah fikih, itu masalah-masalah yang begitu banyak di dalam fikih, dikemas lagi. Dikumpulkan dalam satu kaidah. Ya, itu kaidah fikih. Contoh kaidah fikih seperti, contohnya itu banyak sekali ya. Contohnya itu banyak. Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung niatnya. Banyak. Contoh seperti wudhu. Contoh seperti sholat. Contoh seperti kita membayar hutang. Ya, kita membayar hutang. Tapi tidak ngomong apa-apa. Semisal gini, Fadil tiba-tiba ngasih uang ke Arif. Arif nih, 100.000. Oh ya, makasih. Ya. Padahal Fadil itu punya hutang ke si Arif. Suatu saat kata Arif, Dil, mana hutang kamu yang 100.000? Ya, kok nagih saya sih? Kan kemarin tuh yang saya kasihin ke kamu. Bukannya itu ngasih? Enggak, saya itu bayar hutang. Nah, itu contohnya. Kenapa? Karena adanya nih niat. Paham ya? Jadi fikih itu berarti ilmu yang membahas hukum-hukum syariat untuk diamalkan, diambilnya dari dalil-dalil yang tafsiliyah. Ala madhabil imami, menurut pada mazhab imam al-a'zam yang agung, al-mujtahid, ahli ijtihad, nasiri sunnah, penolongnya sunnah wadini dan agama. Siapa? Yakni Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi dinisbatkannya itu pada kakeknya, Asy-Syafi'i, yang bangsa Syafi'i, disebut mazhab Imam Syafi'i. Wulida, dilahirkannya Imam Syafi'i itu di tanah Goza, ya. Di tanah Goza di tahun 150 Hijriah. Rahmat Allah semoga sampai kepadanya dan keridhaannya. Kemudian di hari Jumat wamata, kemudian meninggal di hari Jumat di akhir bulan Rajab di tahun 204. Berarti umurnya Imam Syafi'i itu cuman berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun umurnya? Umurnya berapa tahun? 54. Lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Berarti 54 tahun. Ya, 54 tahun umurnya Imam Syafi'i. Jadi yang kita kaji atau yang kita amalkan sehari-hari, terutama di Indonesia, itu kebanyakan menginduknya pada mazhab Imam Syafi'i. Karena banyak sekali mazhab itu. Tapi yang terbukukan Al-Mudawwan itu cuma 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Ya. Wawasofa dan mensifati. Wawasofa dan mensifati siapa? Al-musannifu, yai musannif. Fajar. Wawasofa dan mensifati. Coki. Mana? Wawasofa dan mensifati siapa? Al-musannifu, yai musannif. Mukhtasarahu, akan mukhtasarnya musannif. Bi'ausopin dengan sifat-sifat. Bi'ausopin dengan sifat-sifat.
Minha sebagian dari ausob. Minha sebagian dari ausob. Anahu bahwasanya muhtasor. Itu pigoyatil ikhtisori di puncak ringkasan. Calvin. Calvin. Mana yang Calvin? Itu pigoyatil ikhtisori di puncak ringkasan. Ayo Calvin. Mana ini? Itu pigoyatil ikhtisori dalam puncak ringkasan. Ayo mana ini? Katanya mau kosi Devita. Ayo bro, mana ini? Fi goyatil ihtisari di dalam puncak ringkasan. Wa nihayatil ijaji dan puncaknya ijaj. Wal goyatu adapun lapad goyah, wa nihayatu dan lapad nihayah. Wa nihayatu dan lapad nihayah itu mutaqoribani, berdekatan. Itu mutaqoribani berdekatan. Wakaza dan begitu juga. Wakaza dan begitu juga. Al-ikhtisaru, lapad ikhtisar, wal ijaju dan lapad ijaj. Wa minha dan sebagian dari ausob. Wa minha dan sebagian dari ausob. Annahu bahwasanya. Annahu bahwasanya muhtasor. Itu yakrubu dekat. Alal muta'alimi bagi yang belajar. Li furu'il fikhi pada cabang fikih. Apa darasuhu mempelajarinya muhtasor. Apa darasuhu mempelajarinya muhtasor. Wayas hulu dan mudah. Alal mubtadi pada pemula. Alal mubtadi pada pemula. Apa hifduhu menghafalnya muhtasor. Aistihdoruhu yakni menghadirkan muhtasor. Yakni menghadirkan muhtasor. Ala zohri kolbin pada luar hati. Ala zohri kolbin pada luar hati. Liman bagi orang. Liman bagi orang yargibu. Yargobu. Yang senang. Yargobu yang senang siapa man. Fi hifdil muhtasori dalam menghafal muhtasor. Dalam menghafal muhtasor fil fikhi di dalam fikih. Wasa'alani dan meminta kepadaku. Wasa'alani dan meminta kepadaku. Aidon begitu juga. Aidon begitu juga. Itu kan kalau itu kan sama seperti yang di atas. Sa'alani. Berarti gak harus dimaknai lagi sebenarnya. Aidon begitu juga siapa ba'dul asdiqoi sebagian teman-teman. Ba'dul asdiqoi sebagian teman-teman coki. Astagfirullahaladzim sarewa sih mah. Ayo manai.
Ba'dul asdiqoi sebagian teman-teman. An aksuro untuk memperbanyak. An aksuro untuk memperbanyak. Si Aryo, Aryo, hadir Aryo. An aksuro untuk memperbanyak. Fihi dalam mukhtasor. Ayil mukhtasori yakni mukhtasor. Minat taksi mati dari bagian-bagian. Minat taksi mati dari bagian-bagian. Lil ahkamil fikhiyati. Lil ahkamil fikhiyati pada hukum-hukum fikih. Wa min hasril hisoli dan dari hitungan perkara-perkara. Hitungan perkara-perkara. Al-wajibati yang wajib wal mandubi. Aidobdil hisoli ya sama. Hitungan perkara. Hitungan perkara-perkara. Al-wajibati yang wajib wal mandubi dan sunnah. Wal mandubati dan sunnah. Wa ghairihima dan selain wajibah dan mandubah. Itu kan permintaan teman-teman. Nah, apakah dikabulkan? Fa'ajabtuhu maka saya mengabulkannya. Fa'ajabtuhu maka saya mengabulkannya. Ila su'alihi pada permintaan ba'du. Ba'du asdiko. Ila su'alihi pada permintaan ba'du asdiko. Bidzalika dalam hal tadi. Bidzalika dalam hal tadi. Bidzalika dalam hal tadi. Toliban halnya meminta. Toliban halnya meminta lisawabi pada pahala. Minallahi dari Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Jazaan karena balasan. Jazaan karena balasan. Ala tasnifi hadal mukhtasori. Untuk mengarang kitab mukhtasor ini. Untuk mengarang kitab mukhtasor ini. Rogiban halnya suka. Rogiban halnya suka ilallahi pada Allah. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Fil i'anati dalam pertolongan. Dalam pertolongan. Min fadlihi dari keutamaan Allah. Ala tamami hadal muhtasori untuk menyempurnakan muhtasor ini.
Ala tamami hadal muhtasori, untuk menyempurnakan muhtasor ini. Toki. Untuk menyempurnakan muhtasor ini. Wafit taufiki, dan dalam taufik. Liswabi, untuk benar. Wahwa adapun shawab itu didul khotoi, sebaliknya salah. Wahwa adapun shawab itu didul khotoi, kebalikan salah. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Alama, pada perkara yasa'u, yang menghendaki Allah. Yasa'u, yang menghendaki Allah, yuridu, yakni menghendaki Allah. Yuridu, yakni menghendaki Allah, itu qadirun. Itu qadirun, yang kuasa. Qadirun, yakni yang kuasa. Wa bi'ibadihi, dan dengan hamba-hambanya Allah. Wa bi'ibadihi, dan dengan hamba-hambanya Allah, itu latifun, lembut. Itu latifun, lembut. Khobirun, yang waspada. Khobirun, waspada. Bi'ahwali ibadihi, akan tingkah hambanya Allah. Akan tingkah hambanya Allah. Wal awalu, adapun yang pertama, berarti lapad latif. Ya, launan sih teh. Wal awalu, adapun lapad awal. Wal awalu, adapun yang pertama, lapad latif berarti. Itu muktabasun, diambil. Min qaulihi ta'ala, dari perkataan Allah Ta'ala. Min qaulihi ta'ala, dari perkataan Allah Ta'ala, yakni lapad Allahu latifum bi'ibadih. Lapad Allahu latifum bi'ibadih. Wasani, adapun lapad yang kedua. Wasani, adapun lapad yang kedua. Itu min qaulihi ta'ala, dari perkataan Allah Ta'ala. Lapad wa huwal hakimul khabir. Wal latifu, adapun lapad latif. Wal khabiru, dan lapad khabir itu ismani, dua nama. Itu ismani, dua nama, min asma'ihi, dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa maknal awali, adapun makna yang pertama. Itu al-alimu, yang mengetahui. Bidako ikil umuri, akan lembutnya perkara. Akan lembutnya perkara. Akan lembutnya perkara. Wa muskilatiha, dan kemuskilannya umur.
Wa yutlaku dan dimutlakan. Wa yutlaku dan dimutlakan aidon begitu juga. Bimakna rafiq dengan makna rafiq. Rafiq itu welas. Welas itu berarti sayang. Sayang rafiq. Bihim akan ibad. Bihim akan ibad. Allahu maka Allah Ta'ala. Allahu maka adapun Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Allahu maka adapun Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Itu alimun yang mengetahui. Bi'ibadihi akan hamba-hambanya Allah. Wa bima wadi'i hawaijihim dan tempat kebutuhannya ibad. Dan tempat kebutuhannya ibad. Rofikun yang sayang. Bihim akan ibad. Wa makna sani dan adapun makna yang kedua. Wa makna sani dan adapun makna yang kedua itu qoribun, dekat. Makna awali dari makna yang pertama. Min makna awali dari makna yang pertama wa yuqalu dan diucapkan. Wa yuqalu dan diucapkan khobar tu asyai'a. Khobar tu saya mengetahui. Asyai'a akan sesuatu. Akhbaruhu saya mengabarkannya. Pana maka adapun saya bihi akan syai itu khabirun yang mengetahui. Alimun yakni yang mengetahui. Yakni yang mengetahui. Ya. Jadi permintaan teman-teman musonif itu berarti yang pertama supaya musonif itu mengarang satu kitab mukhtasar dalam ilmu fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, setelah itu ya musonif mengarangnya. Yang mana mengarang kitab takrib ini disifati oleh musonif satu sifatnya kitab takrib dapat mendekatkan muta'alim, orang yang belajar untuk mempelajarinya, kemudian memudahkan mubtadi untuk menghafalnya. Jadi kalau kita ingin menghafal fikih, ya ini cocok kitab takrib. Kemudian permintaan yang kedua dari teman-teman musonif itu supaya musonif membagi-bagi di dalam kitab mukhtasarannya itu menjadi beberapa bagian, ya. Jadi ada bagian ubudiyahnya, bagian muamalah, munakahah, jinayat, dibagi-bagi berbentuk pasal, ya di pasal-pasal gitu. Nah,
maka fa'ajabtuhu, kata musannif, saya mengabulkannya. Saya mengabulkannya. Permintaan tadi tujuannya satu, toliban lis sawabi, untuk mencari pahala. Yang kedua, rogiban ilallahi, karena memang cinta kepada Gusti Allah. Bitaufiqil shawab, dan dalam pertolongannya Allah pada suatu kebenaran. Annahu, bahwasanya Allah alama yasha, pada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, qadirun, dat yang mampu, mampu untuk mengabulkan. Ya, jadi kita sebagai hamba itu diperintahkan untuk ikhtiar. Tetap yang merealisasikannya itu adalah Gusti Allah. Ya, jadi dalam takrib ini berarti nanti ada dibagi-bagi taksimah. Ya. 1 ubudiyah, 2 muamalah, 3 munakahah, 4 jinayat. Nah, gitu ya. Itu. Jadi itu ilustrasinya seperti gini lah. Contoh seperti ini. Jadi ketika bahasa ba'dul asdiko itu menandakan bahwasanya yang meminta pas waktu itu memang masih ada, masih hidup. Contoh seperti ini. Semisal kalian kan ngaji nih, ngaji. Kemudian beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian keluar, kemudian mendirikan satu pondok, ada permintaan semisal, ya, si Arif kasih Padil, berarti kan kata si Arif tuh sama teman-teman yang lain semisal meminta supaya Padil mengarang satu kitab fan ilmu untuk menjelaskan tentang ilmu fikih gini Dil, kalau bisa tolonglah bikinin kami atau buatin kitab yang memang menjelaskan khusus tentang ilmu fikih gitu. Tapi jangan yang ribet-ribet, yang simpel-simpel aja, yang mudah untuk mubtadi dipelajarinya, yang mudah untuk pemula untuk dihafalnya, nah, gitu. Makanya nanti Fadil jadi merasa terobsesi, ya, wah saya akan ngarang kitab, tapi tujuannya yang benar. Tujuannya berarti untuk mencari pahala dan untuk mencari kebenaran. Bisa, tidak ada yang mustahil kan tadi juga. Ya. Ngarang kitab. Kitabnya iya ngarana ada bun naum. Adab tidur. Ketika an-naum logotan huwa wasyara'an wastilahan bla 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 wa adabuhu kasiratun. Gampang sebenarnya kalau mau ngarang kitab mah. Kalau mau ngarang kitab mah. Ya, iya, makanya sebelum ngarang kitab berarti kita harus bisa bacanya terlebih dahulu. Jadi kalau untuk baca kitab ya cukup kitab jurumiyah, tasrif cukup itu. Kalau ingin ngarang kitab, syaratnya minimal harus paham kitab Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik Abu ngaji, kemudian paham seluruhnya, maka insya Allah bisa untuk ngarang kitab. Gitu ya. Oke. Tidak ada yang mustahil. Beting si coki teh walina di kelas ieu teh. Wali naum. Nah, beting si Aryo walina teh. Kan tidak ada yang tahu. Ya. Beting si Kelvin tuh. Gesare. Hanya mulai pada pembahasan. Awas ta, eta Pajar Icang, logatan. Ya, Kelvin, atau ngalogat maneh. Nah, yang enggak ngelogat. Wallahu a'lam bishawab. Robin pana bima alamtana. Robbi alimna alladzi yanfa'una
Rabbi fatina wa fatina lana wa qarabatin nabidina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'alimi